Ada pertanyaan, dalam pernyataan teologis yang pertama dikatakan bahwa ruah itu adalah lev atau levap, yaitu tempat atau pusat kepribadian manusia yang terdalam. Nah, di dalam konsep eksegetis, maka ruah yang berpengertian lev tadi itu berarti hanya Allah saja yang dapat masuk dan mendiami ruah tadi ya, tempat tadi ya. Nah, apa yang saya sampaikan ini sebenarnya bukan karangan saya sendiri ya, tetapi para teolog sistematika teologi juga mengatakan semuanya seperti itu. Salah satunya William Dearness dalam bukunya Tema-tema Teologi Perjanjian Lama, dia katakan bahwa ruah dalam pengertian levap itu adalah tempat kepribadian atau pusat kepribadian manusia yang terdalam, di mana hanya Allah saja yang mampu masuk di dalam bagian yang terdalam itu. Nah, tetapi di sisi lain, dalam pernyataan yang berikutnya, saya katakan bahwa ada seorang mantan gereja setan, pendeta gereja setan yang bertobat, yang diberikan kemampuan untuk melihat dunia supranatural. Nah, dia mengatakan bahwa roh manusia itu ada bagian yang terdalam. Roh manusia ada bagian yang terdalam. Itu ditempati oleh Allah. Nah, tetapi roh manusia ini ada bagian luarnya, yaitu punya kabel, ya seperti ini kabel ya. Jadi kalau HP ini tidak disambungkan dengan kabel, maka HP ini tidak bisa ngecas. Kalau kabel ini cabut, ya HP ini tidak bisa ngecas. Dan sumbernya itu adalah listrik tadi. Jadi Rebecca Brown memberikan penjelasan di dalam bukunya. Nah, jalur kabel listrik ini yang analoginya tadi ya, ini harusnya ke Allah, gitu ya. Nah, tetapi jalur listrik ini, kabel ini, karena kehendak bebas manusia, manusia memutuskan untuk tidak mau menjalin relasi dengan Allah. Maka kemudian iblis mengambil kesempatan itu, menyambungkan kabelnya dari dunia kegelapan itu ke roh tadi. Maka roh manusia tadi itu terhubung dengan kabel ke dunia kegelapan. Tetapi di dalam hatinya, iblis tidak bisa masuk. Dia hanya membuat link, tapi iblis tidak bisa masuk ke hati manusia, ke roh manusia. Iblis tidak bisa masuk. Walaupun dia sudah memberikan linknya, sudah ngelink, roh itu tidak bisa masuk, iblis tidak bisa masuk. Nah, kemudian pendeta gereja setan tadi yang bertobat, dia katakan begini, sekalipun roh saya itu ada link dengan kuasa kegelapan, dengan Lucifer, tetapi Lucifer tidak bisa masuk hati saya. Dia bilang begitu. Kenapa? Karena saya di dalam hati saya selalu berdoa kepada Tuhan. Saya mau bertobat, saya mau bertobat, saya mau bertobat. Kalau seandainya Lucifer tahu keinginan saya untuk bertobat, saya pasti sudah dibunuh sama Lucifer. Dia bilang begitu. Tapi ternyata ketika saya berdoa di dalam hati saya, Lucifer tidak dengar. Tetapi Allah dengar. Berarti Allah masuk, bisa masuk. Berdiam di dalam hati, bisa masuk dan bisa mendengar suara hati orang. Lucifer tidak bisa dengar. Dia hanya bisa mengakseskan linknya, mempengaruhi. Ya, mempengaruhi, memberi akses, termasuk juga memberikan kekuatan-kekuatan demonis bisa dari luar. Tetapi dia tidak bisa masuk sampai ke dalam bagian yang terdalam dari pusat kepribadian manusia. Tidak bisa. Nah, ini disaksikan oleh pendeta gereja setan yang bisa melihat dunia supranatural tadi. Bahwa iblis tidak bisa masuk di dalam hatinya. Allah, Yesus bisa masuk. Karena itu ketika dia punya keinginan untuk bertobat, iblis tidak tahu keinginan itu. Karena dia bilang sebagai pendeta gereja setan, kalau iblis tahu saya mau bertobat, belum sempat saya bertobat, saya sudah dibunuh terlebih dulu. Katanya begitu.
Nah, ini kesaksian ini itu bukan saya buat-buat ya, bukan saya karang-karang sendiri. Ini ada di dalam bukunya Rebecca Brown tadi yang saya sebutkan. Ya, kalau kita lihat ada roh Allah yang mendiami hati kita, ya itu berarti beda ya. Bukan berarti kemudian roh Allah itu kemudian bercampur lebur dengan roh kita, enggak. Ya pribadi roh Allah ya roh Allah sendiri, ya roh kita juga. Nah, di dalam hubungan relasi inilah, di dalam konsep seperti inilah kemudian terjalinlah relasi antara roh kita dengan roh Allah. Jadi bukan menyatu atau seperti apa. Kalau yang dimaksudkan pertanyaannya seperti itu ya, bukan menyatu. Ya tetap eksistensinya sendiri-sendiri. Roh Allah ya roh Allah itu sendiri, ya roh manusia itu sendiri. Dan ketika Allah ini memiliki kemampuan untuk masuk di dalam pusat kehidupan manusia yang terdalam, ya bukan berarti dia mengobok-obok roh manusia ya. Ya ini memang agak sulit dijelaskan secara empiris, karena dunia roh itu berbeda dengan dunia kita. Kalau satu benda dimasukkan ke dalam benda yang lain, itu seolah-olah ada dua benda. Yang satu misalnya ada gelas, dimasukkan bola, ada bola dimasukkan ke dalam gelas, berarti ada dua benda. Ya, benda yang terluar itu gelas, benda yang di dalamnya ada bola pingpong. Nah, apakah konsep ketika Allah masuk di dalam hati manusia itu apakah seperti bola pingpong dimasukkan ke dalam gelas? Nah, ini nggak bisa kita berikan penjelasan secara empiris karena dunia roh itu berbeda. Eksistensi roh itu berbeda. Contoh seperti angin. Ketika asap itu berada di tengah-tengah angin, asap itu seolah-olah melebur dengan angin. Ya, tetapi sebenarnya mereka tidak melebur. Mereka sendiri-sendiri. Kalau saya mau memberikan analogi yang lebih sederhana ya, ini disebut dengan komplementer. Dalam bahasa teknisnya atau bahasa kimianya itu disebut dengan komplementer. Apa yang dimaksudkan dengan komplementer? Seperti contohnya, kalau kita menyatukan antara 3 unsur di dalam sebuah gelas, air, teh, dan gula. Ya. Kemudian airnya ini kan sudah air panas. Kemudian tehnya kita masukkan, gula kita masukkan, kita aduk. Jadilah dia teh hangat, teh manis hangat. Ya, cocok untuk menemani makan pecel lele. Kita lihat teh manis ini, apakah kemudian kita katakan bahwa ini satu unsur teh manis? Enggak. Dia komplementer. Artinya apa? Memang kalau kita lihat ini seolah-olah satu, ya, teh manis hangat. Tetapi di dalamnya itu ada 3 unsur yang terpisah. Unsur teh, unsur air, dan unsur gula. Seolah-olah menyatu, tetapi sebenarnya tidak menyatu. Nah, apalagi dunia roh yang lebih sempurna, lebih kompleks. Ketika roh Allah itu masuk di dalam diri manusia, menempati lev atau levap, nah itu nggak bisa kita jelaskan secara empiris. Apakah kemudian nanti terjadi komplementer seperti teh manis hangat gitu? Itu hanya analogi yang masih punya banyak kelemahan ya, untuk menggambarkan dunia roh Allah yang begitu sempurna.